Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penyelesaian analisa data teman-teman yang menggunakan rancangan acak kelompok. Oke, yang membedakan antara rak dan RAL ini yang paling menonjol adalah untuk rak, unit yang percobaan yang kita gunakan itu boleh tidak seragam. Langsung masuk ke contoh kasus. Di sini ada mahasiswa pertanian Universitas B bermasuk melakukan penelitian tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran tanah terhadap ketersediaan fosfor menurut metode ekstraksi Breit-2 di tanah masam potsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami tanaman cabai. Untuk takaran pupuk kandang dan kapur untuk berbagai tanaman umumnya yaitu 10 ton. Dan kombinasi perlakuannya dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk faktor A itu pupuk kandang itu ada 4 perlakuan. Yang pertama A0 itu kontrol tanpa pupuk kandang, kemudian A1 5 ton per hektar pupuk kandang, A2 10 ton per hektar pupuk kandang, dan A3 15 ton per hektar pupuk kandang. Sedangkan untuk faktor B itu kapur, B0 kontrol, B1 0,5, B2 1, dan B3 1,5. Setelah dilakukan penelitian ini, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sampel tanah tersebut kemudian diambil secara komposit dari masing-masing percobaan dan kemudian diuji di laboratorium kesuburan tanah, di mana untuk hasil analisis ketersediaan fosfor itu dalam satuan ppm itu dapat kita lihat sebagai berikut ini. Baiklah teman-teman, ini adalah data hasil laboratorium tentang ketersediaan fosfor di dalam tanah. Di sini ada 4 perlakuan pupuk A0 sampai A3. Kemudian ada 4 perlakuan kapur dan itu kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian kita juga totalkan data yang kita dapatkan dan juga dirata-ratakan. Oke, langsung masuk ke analisis jumlah kuadrat. Di sini saya bikin analisis jumlah kuadrat. Oke, langkah pertama yang harus kita cari adalah faktor koreksi dari data ini. Untuk mencari faktor koreksi dari data hasil penelitian ini, rumusnya itu total dari keseluruhan itu kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah dari perlakuan. Oke, di sini total keseluruhannya yang 211 ini teman-teman, total dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah perlakuan. Di sini ada 3 kelompok dikali dengan 4 perlakuan kapur dan 4 perlakuan dari pupuk. Jadi totalnya 3 kali 4, kemudian kita kali dengan 4 untuk perlakuan pupuk. Jadi di sini dikali dengan 4 sama dengan 3 kali 4 12 dikali 4 48. Oke, langsung kita masuk ke rumus. Angkanya sama dengan, di sini saya hapus dulu, sama dengan buka kurung 211 ini itu kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan 48. Enter, dan inilah hasil dari faktor koreksi 927,52. Kemudian langkah kedua yang kita cari adalah JKT atau JK total. Kalau JK total berarti dari total keseluruhan ini dari 2,1, 3,2 sampai 6,1 ini itu kita kuadratkan dan kita kurangi dengan faktor koreksi. Oke, kita kuadratkan 2,1 dikuadratkan, kemudian 3,2 dikuadratkan, dan seterusnya. Di sini saya kerjakan satu persatu ya teman-teman, biar lebih mudah dipahami dan lebih teliti lagi angkanya.
3,8 kita kuadratkan. Oke, yang terakhir 6 ini kita kuadratkan dan 6,1 dikuadratkan, tutup kurung. Kemudian kita kurangi dengan FK, faktor koreksi ini. Kemudian enter. Ini adalah hasil dari JK total 140,5592. Langkah selanjutnya adalah kita untuk mencari JK dari kelompok. Kita ada 3 kelompok. Oke, untuk mencari dari JK kelompok ini, kita total dari kelompok ini itu kita kuadratkan dari 67,2 sampai 72,4. Oke, buka kurung. 67,2 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan kelompok 2, kemudian ditambah dengan kelompok 3, 72,4 ini kita kuadratkan, tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan kita di sini ada 4 perlakuan, yaitu A0, A1, A2, A3. Kapur juga 4 perlakuan, berarti 4 kali 4 16. Kemudian dikurangi dengan FK. Oke, ini adalah hasil dari JK kelompok 0,951667. Langkah selanjutnya adalah kita mencari JK dari sisa atau galat. Tetapi untuk JK sisa ini kita belum bisa mencari final hasilnya karena kita belum ada hasil dari JK interaksi atau kombinasi A dan B. Jadi di sini kita kurangi dulu antara JK total ini 140 ini dikurangi dengan JK kelompok 0,95. Ini kita kurangi dulu. Kemudian di sini kita beri tanda dulu ya teman-teman, kalau hasil dari JK galat atau JK sisa ini itu belum final. Dia harus dikurangi dengan JK kombinasi antara kelompok A dan kelompok B. Jadi di sini kita beri dulu tanda kalau hasilnya belum final. Langkah selanjutnya adalah kita mencari JK dari faktor A dan faktor B. Untuk mencari JK faktor A atau faktor dari pupuk, langkahnya adalah jumlah dari perlakuan pupuk. Semua perlakuan pupuk itu kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan 3 kelompok, kemudian dikali dengan 4 perlakuan dibagi dengan 12 nantinya. Di sini saya bikin saja tabel hasil dari total kelompok A0, A1, A2 dan A3 di bawah. Oke, langkah mencarinya adalah A0 itu kita jumlahkan total dari keseluruhan A0, berarti 8,6 kita ditambahkan dengan 8,9, 9,3 sampai 5,2. Berarti langkahnya adalah sama dengan sum sini kita tarik saja dari 8,6 sampai 5,2, kemudian enter. Sama dengan A1 itu juga demikian, kita jumlahkan total perlakuan dari A1 saja dari 9,7 sampai 10. Kemudian A2 juga demikian
kita jumlahkan dari 12,6 ini sampai 23,4. A3 juga demikian, kita jumlahkan dari 12,5 sampai 18,1. Oke, ntar. Sedangkan untuk faktor B nanti juga demikian. Untuk B0 kita jumlahkan total keseluruhan dari B0 saja. Total keseluruhan dari B0 di sini ada B0 8,6, kemudian 9,7, kemudian 12,6 dan 12,5. Di sini kita tambahkan 8,6. Kemudian kita tambahkan dengan 9,7 untuk A1. Kemudian untuk A2, untuk B0-nya kita tambahkan dengan 12,6 dan A3. Kemudian untuk B1, langkahnya sama, kita tambahkan B1 yang A0 8,9, kemudian B1A1, kemudian B1A2, kemudian B1A3. Oke, enter. Untuk B2 juga demikian, kita tambahkan B2A0, kemudian B2A1 yang 11,3, B2A2 dan B2A3. Dan yang terakhir untuk B3, langkahnya sama, kita tambahkan yang B3A0, kemudian B3A1, B3A2 dan B3A3. Oke, setelah hasilnya didapatkan, kita masukkan ke rumus jika faktor A untuk pupuk. Kita jumlahkan yang 32 ini, kita kuadratkan, ditambah dengan 42 dikuadratkan, ditambah dengan 74,2 dikuadratkan, ditambah 62,8 dikuadratkan, tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan 4 kali 3, 4 perlakuan dengan 3 kelompok, 12. Oke, 4 kali 3 itu 12. Baru kita kurangi dengan faktor koreksi, enter. Kemudian demikian juga untuk jika faktor B itu dari kapur, langkahnya sama dengan 43,4 kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan B1 dikuadratkan, ini B2 dikuadratkan dan B3 dikuadratkan, tutup kurung, kita bagi dengan 12 dan dikurangi dengan faktor koreksi, enter. Setelah dapat jika faktor A dan faktor B, langkah selanjutnya untuk jika galak sisa ini adalah kita cari jika dari kombinasi. Oke, untuk jika kombinasi, bentar teman-teman ya, kita cari dari jika kombinasi antara faktor A dan faktor B. Langkahnya sama. Untuk kombinasi, kita yang kuadratkan adalah total dari keseluruhan, yakni 8,6, 8,9 sampai 18,1 ini.
Oke, kita masuk ke rumus. Sama dengan 8,6 ini, total dari A0 B0 ini kita kuadratkan, ditambah dengan A0 B1, 8,9 dikuadratkan, A0 B2 dikuadratkan, A0 B3, kemudian A1 B1, A1 B2, A1 B3, kemudian B0 A2, A2 B0 sama saja, kemudian A2 B1 dikuadratkan, A2 B2, A2 B3, kemudian A3 B0 kita kuadratkan, kemudian A3 B1, A3 B2, dan yang terakhir A3 B3. 18,1 tutup kurung, kita bagi dengan kelompok kita ada 3, kita bagi dengan 3 dan dikurangi dengan faktor koreksi. Oke, inilah hasil dari JK kombinasi. Setelah dapat JK kombinasi antara faktor A dan faktor B, baru kita bisa mencari final dari JK galat atau JK sisa. Jadi kita kurangi saja ini dengan JK kombinasi. Oke, inilah hasil dari JK galat atau dari JK sisa. Setelah ini, baru kita bisa bikin tabel sidik ragam. Oke, untuk tabel sidik ragam itu ada bagiannya SK, sumber keragaman, kemudian DB, derajat bebas, JK, kuadrat tengah, KT, F hitung, dan F tabel. Oke, F tabel kita di sini pakai yang 5% 0,05 dan yang 1% 0,01. Oke, untuk bagian sumber keragaman kita ada kelompok, kemudian ada kombinasi antara faktor A dan faktor B, kemudian ada faktor A kita yaitu pupuk, kemudian ada faktor B, kemudian ada interaksi, apakah dia berinteraksi, kemudian baru galat atau sisa, dan total. Oke, sebelum kita bikin angka, sebaiknya kita rapikan dulu tabel ini teman-teman biar enak dilihat. Oke, untuk SK sumber keragaman, kemudian DB derajat bebas, kemudian ada JK, angkanya sudah kita dapatkan, kemudian KT ini rumusnya JK per DB. Untuk F hitung, KT yang kita inginkan dibagi dengan KT galat atau sisa, kemudian baru F tabel. Ini kita lihat di tabel yang sudah disediakan. Oke, untuk yang pertama itu DB kelompok kita ada 3, kemudian untuk DB semuanya dikurangi 1 ya teman-teman, berarti 2. Untuk kombinasi sama, kombinasi kita ada 4 kelompok untuk pupuk dan 4 kelompok untuk kapur, berarti 4 dikali dengan 4 dikali 4, kemudian dikurangi 1 karena setiap DB dikurangi dengan 1. Untuk faktor A kita ada 4 perlakuan faktor A dikurangi 1 sama dengan 3, sama juga dengan faktor B. Kemudian untuk galat, untuk total kita masuk ke total keseluruhan, kita ada 48 total keseluruhan tadi yang kita hitung, kita kurangi dengan 1 baru dapat hasilnya 47. Oke, ini adalah DB. Untuk interaksi itu faktor A dan faktor B itu 9, kemudian untuk sisa kita kurangi dengan semuanya, kurangi dengan kelompok ada 2, kemudian
untuk galat atau sisa ini kita kurangi antara kelompok dan kombinasi saja. Oke, baru dapat DB dari galat atau sisa itu 30. Untuk JK kita tinggal masukkan angka. Di sini saya pakai 2 angka di belakang koma saja. JK kelompok itu 0,95. Kemudian untuk JK kombinasi 136,759 berarti 0,76. Kemudian faktor A 92,27, faktor B 17,62. Oke. Kemudian untuk sisa, jika sisa 2,85 ya teman-teman. Untuk interaksi kita biarkan saja dulu. Kita masuk ke sisa saja 2,85 karena 848 kita bulatkan saja. Sedangkan untuk JK total 140,559 berarti 140,56. Oke, ini untuk tabel sidik ragamnya. Langsung kita masuk ke kuadrat tengah. Oke, untuk kuadrat tengah rumusnya adalah JK per DB. Oke, JK per DB. Oke, kita masuk rumus. Berarti sama dengan JK ini 0,96. Kita bagi dengan 2. Kemudian untuk kombinasi sama 136,76 dibagi 15. Untuk faktor A juga sama, faktor pupuk JK per DB. Rumusnya untuk KT faktor B JK per DB juga sama. Untuk galat sisa ini sangat penting karena ini juga berperan dalam untuk mencari F hitung nantinya. Galat sisa berarti JK sisa per DB sisa. Per 2,85 dibagi 30. Sedangkan untuk total kita biarkan saja. Kemudian kita masuk ke F hitung. Oke. Di sini untuk F hitung itu rumusnya adalah KT kelompok per KT sisa. Berarti KT kelompok atau kombinasi atau faktor A atau faktor B dibagi dengan KT dari galat atau sisa. Oke, langsung masuk ke rumus. Kita langsung masuk ke rumus ya teman-teman. Sama dengan sebelum masuk ke perhitungan F hitung, kita hitung dulu JK dari interaksi. Rumusnya adalah JK kombinasi dikurang dengan faktor A dan faktor B. Kemudian enter. Kemudian untuk KT-nya sama. Untuk mencari KT yang lain, JK per DB. Berarti JK interaksi per DB interaksi. Oke, setelah itu baru kita masuk ke F hitung. Untuk F hitung, rumusnya adalah KT kelompok per KT sisa atau galat. Sama untuk kombinasi, KT kombinasi per KT sisa. Untuk faktor A juga demikian, KT dari faktor A per KT sisa, kemudian faktor B, KT dari faktor B dibagi dengan KT sisa, dan interaksi, KT interaksi per KT sisa.
Oke, untuk F-table teman-teman bisa lihat tabel Z di Google itu banyak. Untuk melihatnya sudah ada di video sebelumnya, itu lihat dari DB. Di sini saya sudah mendapatkan angkanya. Untuk yang 5%, ini untuk 1% ya teman-teman, 2,06, kombinasi ini 2,79, kemudian ini 2,92, kemudian ini ada 4,52. Kalau sama DB-nya berarti angkanya juga sama. 2,92, 4,51, kemudian yang ini 2,21, yang ini yang 1%-nya 3,06. Oke, setelah dapat F-table, baru kita bisa memberikan kesimpulan dari F-hitung ini yang kita bandingkan dengan F-table. Sebelumnya di sini saya bikin kesimpulannya di sebelah saja. Ini ada kendala sedikit teman-teman, kita hitung ulang saja. Di sini saya bikin kesimpulan. Kesimpulannya, jika P besar dari 0,05 berarti dia signifikan. Kalau besar dari 0,01 berarti dia sangat signifikan. Kalau signifikan kita kasih bintang 1, sangat signifikan kita kasih bintang 2. Ini karena kecil dari 3,32 ya 0,05, sedangkan yang 0,01 itu besar, berarti bintang 1. Untuk kombinasi yaitu bintang 2 karena 95 ini besar dari 2,06 dan 2,79. Faktor A juga demikian, 323 juga besar dari 2,92 dan 451. Faktor B demikian, interaksi juga demikian, 31 ini F-hitungnya besar dari F-table. Inilah hasil kesimpulan yang dapat kita jadikan pembahasan nantinya di bab 5, pembahasan dari hasil penelitian teman-teman tentang faktor pengaruh dari faktor A dan faktor B, pupuk dan kapur terhadap kandungan fosfor. Di sini saya bikin kesimpulannya. Dari hasil peneliti analisa data dapat ditarik kesimpulan bahwa semua faktor dan interaksi antara pupuk kandang dengan kapur berpengaruh sangat nyata karena dia bintang 2, kecuali yang kelompok saja itu bintang 1 berarti tetap berpengaruh nyata. P besar dari 0,01, faktor A dan faktor B nya terhadap ketersediaan fosfor pada tanah. Inilah kesimpulan dari hasil penelitian yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya. Terima kasih.